Oke, oke kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, sharing terkait mata kuliah promosi kesehatan khususnya terkait dengan topik monitoring ya dalam proses promkes atau promosi kesehatan. Nah, jadi monitoring seperti itu. Nah, jadi setelah monitoring nanti untuk pertemuan berikutnya terkait evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini biasanya menjadi satu kesatuan bahasan ya. Cuman pada saat ini sengaja saya pisah agar kalian bisa tahu apa yang dimaksud dengan monitoring dan apa yang dimaksud dengan evaluasi, bahwa keduanya itu berbeda seperti itu ya. Namun konteksnya dalam keseharian itu sering digabung menjadi satu, monitoring dan evaluasi, atau disingkat yang namanya MONEV, ya MONEV gitu. Oke, nah pada pertemuan kali ini ya yang kita bahas monitoring, nah kita akan cari tahu lebih dalam sebenarnya apa sih yang dimaksud monitoring itu dan khususnya kaitannya dengan promosi kesehatan ya. Mudah-mudahan sebelum-sebelumnya kalian sudah mendapatkan informasi terkait promkes, ya, promosi kesehatan, bentuknya seperti apa, jenisnya seperti apa, mungkin media-media yang ada dalam promosi kesehatan seperti apa, seperti itu ya. Oke, nah, kita akan perdalam lagi melalui bahasan monitoring. Oke, sebelumnya ini nama saya, perkenalkan nama saya Yuda Angge Jiwantoro. Saya kurang tahu apakah sudah pernah masuk di kelas kalian di D3 reguler dan juga kelas KI. Ini benar D3 ya? D3 kan? Oke, D3 ya. Saya tahunya kelas KI itu STR aja. Cuman kalau ternyata tadi di absensi saya cek ada D3 reguler sama D3 kelas KI seperti itu. Oke, bagi yang belum pernah lihat saya atau mungkin pernah lihat tapi nggak kenal saya. Nah, ini nama saya Yuda Angge Juwantoro. Eh, saya sudah mungkin 6 tahun di Poltekkes Mataram. Cuman untuk di keperawatannya baru 1,5 tahun. Sebelumnya mengajar sebagai dosen di TLM, ya di jurusan TLM seperti itu. Background perawat ya, perawat makanya ada nurse ya, nurse Yuda Angge Juwantoro MKes ya S2-nya Magister Kesehatan, fokusnya di pendidikan dan pelayanan kesehatan seperti itu. Oke, kemudian untuk eh, lokasi ya, lokasi ruangan. Jadi kalau untuk mungkin nyari saya atau mungkin pengumpulan tugas ya, karena di materi hari ini pun nanti ada penugasan untuk kalian, itu kalian bisa kumpulkan di meja saya di kampus B ya, kampus B keperawatan sana. Satu ruangan dengan Pak Fatoni, Pak kok lupa ya, Pak Sahril Ramadan ya, atau Pak Angga, kemudian ya satu ruangan di situ, ya di bagian depannya gitu. Jadi nanti silakan bisa dikumpulkan di situ. Kalau di direktorat saya di lantai 2 di bagian ruang penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, jadi saya sebagai koordinator penelitian di Poltekkes Mataram. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ya ini sharing-sharing ya untuk kalian ya karena kalian sebenarnya kan masih semester awal ya. eh saya fokus untuk mengajarnya macam-macam ya, keperawatan keluarga, komunitas, gerontik, kemudian eh, khususnya terkait metodologi penelitian, statistik. Ya, jadi saya buat buku-buku statistik. Ya, kemarin buku ketiga saya sudah terbit yaitu tentang tips dan trik tentang metodologi penelitian ya. Jadi secara umum baik itu jurusan perawat mau bidan mau apa itu bisa pakai buku itu ya untuk memahami beberapa masalah terkait penelitian dan juga menemukan jawabannya. Jadi saya sebutnya itu buku kisi-kisi penelitian. Jadi kalau kalian nanti mau melakukan penelitian ya kalau di tiga itu KTI, nah itu bisa baca buku saya
ya tentang eh, tips dan trik itu metodologi penelitian, isinya tentang macam-macam ya. Jadi permasalahan yang sering terjadi di penelitian apa, kemudian jawabannya ada di buku-buku itu. Seperti itu. Ya, fokusnya memang di itu. Kemudian bagi yang main medsos di Instagram, saya juga aktif untuk membagikan sharing tentang penelitian, statistik, dan juga secara umum mungkin tentang kesehatan. Ya, nanti bisa dicari di Instagram itu nama saya yuda.jiwantoro gitu ya. Kalau yang di TikTok itu saya namakan pembimbing skripsi kalau nggak salah gitu. Pembimbing skripsi online gitu. Nah, silakan nanti dicari di situ bisa follow, bisa mendapatkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk kalian ya. Jadi baik tentang kesehatan, tentang perkuliahan, tentang penelitian khususnya. Ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran secara umum. Ya, nanti lebih jauhnya nanti bisa chat atau bisa ditanyakan ya kalau ada yang hal yang perlu diketahui. Oke, kita masuk ke materi. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini atau PBM pada kali ini adalah yang pertama mahasiswa memahami konsep monitoring dalam promosi kesehatan. Nah, jadi harapannya secara kemarin kalian sudah mendapatkan informasi terkait promkes itu apa, jenisnya, kemudian media atau metode yang digunakan seperti apa, macam-macam ya. Kemudian, nah kali ini memahami konsep monitoring itu seperti apa. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan indikator monitoring, baik input, proses maupun output. Kemudian mahasiswa dapat mengaitkan monitoring dengan praktek keperawatan. Jadi seperti apa sih hubungan memahami monitoring ini dengan dunia keperawatan seperti itu ya. Karena pasti akan terkait. Dan kalau kita bicara promosi kesehatan itu lebih mudahnya digambarkan seperti penyuluhan ya. Penyuluhan kesehatan itu bagian dari promosi kesehatan dan itu sering dikaitkan. Oh, kalau melakukan promosi kesehatan itu berarti ya melakukan penyuluhan gitu ya. Dan itu ya nggak ada salahnya. Bahkan kalau di Puskesmas itu bagian atau tim promosi kesehatan itu ya tugas tupoksinya, kesehariannya itu salah satunya ya mengedukasi masyarakat dengan berbagai cara. Ya, bisa dengan penyuluhan, bisa menggunakan media, leaflet, mungkin video dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk promosi kesehatan. Ya, bahkan kalau kalian ya punya medsos, kalian gunakan untuk mengedukasi informasi apapun itu, selama itu bermanfaat dan kaitannya dengan kesehatan, itu sudah termasuk contoh promosi kesehatan. Ya. Jadi kayak saya punya medsos, saya bagikan mungkin informasi tentang manfaat jalan kaki, manfaat lari dan sebagainya. Lah itu bentuk promosi kesehatan juga. Ya, jadi secara tidak langsung ternyata keseharian kita itu sudah melakukan promosi kesehatan. Ya, seperti itu. Dan apalagi kalian ya, kalian itu mahasiswa nggak harus nunggu jadi tenaga kesehatan dulu ya. Namun jadi mahasiswa pun kalian sudah bisa melakukan yang namanya promosi kesehatan dengan hal-hal yang simple dengan apa yang kalian ketahui gitu ya. Kalian bagikan itu sudah termasuk hal yang positif ya. Oke, nah ini adalah tujuan kenapa perawat ya perlu belajar khususnya monitoring dalam promosi kesehatan. Jadi ini beberapa tujuannya. Oke, sekarang kita pengen tahu arti dari monitoring. Ya. Kalau kita potong ya, bukan patah, kata kita potong katanya, monitor itu kan ibarat kayak TV, itu juga kita sebut monitor. Terus ya bentuknya, pokoknya layar gitu, itu kan kita sebut monitor. Ya, jadi di layar itu apa yang kita lakukan? Berarti kita bisa melihat sesuatu, ya, bisa melihat sesuatu, memantau sesuatu. Nah, monitoring juga seperti itu. Ya, jadi secara kata ya, monitoring itu gampangnya adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara kontinu dan sistematis untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Ya, jadi ini secara pengertiannya. Nah, secara garis besarnya atau bahasa yang lebih sederhana, monitoring itu berarti memantau. Ya, jadi ketika kalian memantau sesuatu, memantau pacar kalian gitu ya, memantau mungkin
seseorang gitu. Nah, itu sudah melakukan monitoring. Ya, jadi monitoring. Jadi memonitor, memantau. Nah, lebih spesifiknya di sini dilakukan secara kontinu dan sistematis. Kontinu itu berarti terus-menerus. Ya, ibarat kalian membuat jajan gitu ya, membuat kue gitu ya, membuat kue dimonitor itu berarti dipantau. Ini kapan ya kuenya jadi? Atau mungkin memasak telur lah, merebus telur. Merebus telur, telur ya, kalian nyalakan kompor, kalian taruh di situ panci ada airnya, kemudian kalian masukkan telur, kalian monitor, kalian pantau kira-kira berapa menit ya telur ini kira-kira nanti matang. Apakah 5 menit cukup, 10 menit atau 15 menit. Nah, secara kontinu. Nah, dalam prakteknya, kalau kaitannya dengan keperawatan, ya monitoring pemantauan secara kontinu itu bisa kalian lakukan di berbagai tindakan keperawatan. Ya, contohnya kalau kita kaitkan promosi kesehatan itu identik di puskesmas, identik di masyarakat gitu ya. Misalnya, Dek, tolong ya ini kakak tingkat kalian atau perawat senior di situ, Dek, tolong dimonitor ya pasien kamar 203 misalnya di puskesmas itu ya, tolong dicek kondisi suhunya. Ya, itu artinya sudah melakukan monitoring. Maka kalian ke sana, kalian cek suhunya. Pagi kalian cek ukur suhu, ternyata oh suhunya 37,5. Kemudian di jam 12 kalian cek lagi suhunya di 37,8 misalnya. Kemudian sore hari kalian cek lagi di 37,2. Nah, progres tadi ya secara kontinu tadi dari jam 6 pagi, kemudian jam 12 sama sore hari, 3 kali melakukan pengukuran suhu itu termasuk kegiatan monitoring. Ya, monitoring. Jadi ada sifat kontinunya atau terus tadi ya, ada beberapa saat. Kemudian Dek, tolong dimonitor ya. Ini saya ada pasien di ini pasiennya terdiagnosa misalnya TBC ya. Rumahnya di jalan sana misalnya BTN apa gitu ya, Blok E. Ya, silahkan datang ke sana dilakukan pengkajian. Ya. Kemudian kalian sebagai atau mungkin praktek di puskesmas, kalian turun ke masyarakat, kemudian memantau tadi yang sudah diinfokan tadi, BTN apa, terus blok E misalnya kayak gitu datang ke sana untuk melakukan pengkajian. Nah, pengkajian yang kalian lakukan itu sudah termasuk bagian dari monitoring. Ya, jadi memantau kondisi dari target tadi atau informasi yang diberikan oleh perawat senior tadi. Ya, seperti itu. Kemudian contoh lainnya, melakukan monitoring misalnya di rumah sakit. Dek, tolong datang ke pasien kamar 300 ya, dilihat dilihat kondisi atau ini infusnya, apakah sudah habis atau belum. Nah, kegiatan melihat itu juga sudah termasuk ke bagian monitoring. Karena apa? Melihatnya bukan melihat sekedar melihat aja, oh dilihat gitu, enggak. Ya, tapi ketika kalian melihat, otomatis kalian juga akan memantau, oh ini tinggal berapa cc sih. Kan seperti itu. Ya, enggak mungkin kalau perawat itu menginformasikan dilihat itu benar-benar kalian lihat itu enggak. Tapi pasti kalian maksudnya adalah kalian datang ke sana untuk memantau. Kira-kira tinggal berapa cc lagi, kemudian kalian memberikan informasi ke perawat senior tadi. Kak, ya, tadi saya sudah datang ke kamar nomor 300 dan saya cek ternyata untuk cairan infusnya tinggal misalnya berapa 50 cc misalnya kayak gitu. Ya, kemudian dari perawat seniornya tadi, ya udah kalau gitu Dek, silakan sesuai instruksinya dokter tadi diganti dengan cairan infus yang baru. Ya, silakan ambil di tempat yang sudah disediakan misalnya seperti itu. Ya, kemudian nanti kalian ke sana, ambil infus baru, kalian pasang. Ya, kalian ganti dengan yang baru. Nah, itu sudah termasuk kegiatan monitoring, melakukan pemantauan. Ya, jadi memantau kemudian melaporkan itu sudah pemantauan. Ya, jadi secara sehari-hari keseharian baik itu tadi di rumah sakit, di puskesmas maupun mungkin di masyarakat, kalian akan ketemu yang namanya monitoring ini. Bahkan keseharian kalian di luar dari bidang kesehatan pun kalian secara nggak langsung melakukan monitoring.
Ya, meskipun tadi bahasanya nggak secara langsung, Dek, tolong monitoring suhunya, Dek, tolong monitoring cairan infusnya. Nggak harus kayak gitu. Tapi dengan cara, Dek, tolong dicek infusnya, Dek, tolong diukur suhunya. Itu secara nggak langsung sebenarnya melakukan monitoring. Ya, karena apa? Ada tujuannya, itu memastikan program berjalan dengan sesuai rencana. Ya, jadi kalian memastikan bahwa oh, saya datang ke ruangan tadi untuk cek infus itu ya untuk memastikan ini sudah saatnya untuk diganti atau belum kan seperti itu. Kemudian saya diminta untuk cek suhu itu apa? Oh, untuk melihat kondisinya apakah makin membaik atau ternyata demamnya makin tinggi misalnya kayak gitu. Ya, jadi ada tujuan, ada usaha untuk memastikan apakah pemberian mungkin intervensinya dan sebagainya itu berjalan dengan lancar atau tidak. Ya, seperti itu. Begitu juga diberikan obat misalnya. Dek, ya di BTN sana ya itu ada pasien yang sudah kita berikan obat ya obat TBC sudah berjalan 5 bulan. Nah, silakan datang ke sana coba dicek atau dimonitor kondisinya. Apakah dalam kondisi baik atau memburuk misalnya. Nah, itu kegiatan monitoring. Kalian ke sana, kalian survei, kalian lakukan pengkajian, kalian tanyakan obatnya diminum habis atau enggak, kemudian buktinya mana kalau diminum, ya apakah memang tinggal bungkusnya atau ternyata masih gitu ya. Nah, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu memastikan apakah obatnya tadi diminum dan sebagainya itu bagian dari monitoring itu. Ya, seperti itu. Jadi, monitoring ada di sekitar kita, baik yang lingkupnya kesehatan maupun yang non-kesehatan. Oke. Berikutnya, nah apa sih pentingnya melakukan tindakan yang namanya monitoring itu? Oke. Nah, yang pertama adalah mengetahui ketercapaian intervensi kesehatan. Ya, sebagai contoh di sini edukasi. Jadi kalian melakukan penyuluhan kesehatan atau singkatnya memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Ya. Nah, untuk tahu apakah informasi tadi itu diterima oleh masyarakat, ya dipahami oleh masyarakat. Nah, ini kalian melakukan monitoring, ya. Karena kalau nggak ada monitoring, nggak dipantau, ya nggak tahu apakah apa yang kalian sampaikan itu berhasil atau tidak, ya. Jadi dipantau. Mantaunya gimana, Pak? Kalau misalnya pemberian edukasi, ya bisa dengan caranya memberikan kuesioner, ya kuesioner pre dan post test. Jadi saya datang misalnya, oh satu masyarakat di desa X itu yang mengalami DM ada katakanlah 10 orang. Dari 10 orang itu saya minta bantuan kader, tolong ya pada besok Rabu jam 3 sore ya yang 10 orang dengan diagnosa DM tadi dikumpulkan di aula desa gitu. Nah, setelah dikumpulkan, saya datang ke sana. Yang saya berikan adalah karena saya ingin memonitor ya pengetahuannya dulu tentang DM itu seperti apa, maka saya berikan kuesioner. Saya buat kuesioner, ada 10 pertanyaan, kemudian saya bagikan ke masing-masing orang tadi yang datang tadi. Ada 10 tadi. Mereka isi tentang pengertian DM itu apa, makanan yang perlu dicegah apa, kemudian aktivitas yang baiknya apa, dan sebagainya mereka isi tulis jawabannya. Nah, setelah itu saya kumpulkan kuesionernya, kemudian saya memberikan edukasi atau penyuluhan kesehatan. Saya sampaikan lah bahwa, oh Pak, Bu, ya, jadi ini loh yang disebut DM, gejalanya seperti ini. Ya, DM itu gejalanya sering pipis, kemudian mudah haus, kemudian mudah lapar, kemudian kalau malam hari sering pipisnya khususnya pada malam hari ya. Kalau biasa itu 1 2 kali, ini bisa sampai 3 kali 4 kali. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian penurunan berat badan yang drastis ya tanpa ada ini ya, nggak melakukan olahraga tapi kok turunnya drastis. Nah, ini dicurigai jangan-jangan DM. Ya. Kemudian pola konsumsinya dia sering makan makanan manis dan sebagainya itu juga. Ya, saya berikan edukasi gejalanya seperti apa, terus kemudian makanan yang harus dihindari apa. Oh, makanan yang manis-manis dihindari. Kemudian porsi nasi karena kandungan nasi itu glukosanya tinggi dikurangi. Ya, kemudian juga nasi ini bisa digantikan dengan ketela, dengan jagung dan sebagainya.
ya digantikan ya. Jadi bukan ditambah nasi plus jagung dan sebagainya enggak, tapi digantikan. Ya, seperti itu. Kemudian aktivitasnya Bapak Ibu silakan setiap seminggu sekali itu meluangkan waktu kurang lebih 150 menit ya untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan olahraga. Jadi seminggu itu 3 kali misalnya, ya satu kali olahraga itu lamanya 50 menit. Bebas mau jalan boleh, mau jalan cepat boleh, mau lari boleh, mau sepedahan boleh, mau tenis dan sebagainya boleh sih. Yang penting ada aktivitas olahraga. Ya, seperti itu. Saya sampaikan segala macamnya, ya. Kemudian setelah itu saya berikan kuesioner ulang. Ya, saya pengen tahu setelah diberikan edukasi itu paham nggak, ada yang masuk nggak informasi yang saya berikan. Nah, kegiatan menilai tadi, kegiatan melihat, ya, apakah ada peningkatan antara sebelum dan setelah edukasi, pengetahuannya berubah apa enggak. Dari yang masyarakatnya tidak tahu, atau mungkin tahunya hanya tentang, oh DM itu kencing manis, itu aja, tapi nggak tahu makanan yang harus dihindari apa. Tapi setelah saya berikan edukasi, jadi tahu. Nah, kegiatan itu meningkatkan untuk mengetahui antara sebelum dan setelah edukasi atau setelah intervensi itu adalah bagian dari ini, monitoring. Ya, jadi memonitor, melihat sejauh mana sih ya efek dari monitoring itu ketercapaian intervensinya seperti itu. Ya, oke. Kemudian contoh lain prosedur tindakan. Ya, jadi tindakan keperawatan itu kan banyak, misalnya em, tindakan infus lah, ya pemasangan infus. Nah, pemasangan infus itu dikatakan benar apa salah itu kan kalau sudah dilakukan. Ya, jadi kalian diinformasikan oleh perawat senior, Dek, tolong lakukan pemasangan infus di ruang sana, ruang 208 misalnya. Ya, ada lansia namanya Bu siapa gitu ya, Bu X gitu ya. Silakan lakukan tindakan pemasangan infus. Nah, kalian pasang infus di sana. Nah, untuk tahu ya apakah pemasangan benar apa enggak ya itu dilakukannya termasuk kegiatan monitoring ya. Mulai dari melaksanakan dan sebagainya, kemudian setelah dilaksanakan diamati. Ada enggak timbul misalnya alergi? Ya, ada enggak misalnya setelah dipasang itu kemudian ini lepas misalnya atau mungkin ada perdarahan seperti itu. Nah, kegiatan memantau, melihat, memastikan kondisi pasien setelah pemasangan infus itu bagian dari monitoring. Ya, seperti itu dimonitor. Kemudian perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya adalah cuci tangan misalnya. Cuci tangan itu ada 6 langkah, 6 langkah cuci tangan. Nah, mulai dari membilas, kemudian menggosok bagian ini ya, area dalam, kemudian punggung tangan, ya seperti itu dan sebagainya. Ada 6 langkah. Nah, apakah dilakukan sebanyak 6 langkah atau cuma 4 langkah atau 3 langkah? Nah, itu kan perlu dipantau, perlu diamati, ya seperti itu. Jadi kalian mengajarkan cuci tangan ke anak SD, ke anak-anak sekolah, ya. Nah, setelah diajarkan, kalian melihat anak-anak SD-nya tadi itu beneran bisa nggak sih melakukan hal yang sama, ya, cuci tangan dengan benar 6 langkah tadi. Nah, kalian amati, kalian pantau, kalian lihat aja. Ayo, Dik, silakan praktek satu persatu. Terus ketika mereka praktek, kalian lihat. Nah, itu kegiatan monitoring, yang memantau. Oke, kemudian praktek klinik yang lain ya. Jadi segala bentuk melakukan tindakan ya untuk tahu ketercapaiannya berhasil apa enggak itu dilakukan monitoring. Oke, kemudian penting yang kedua adalah menilai partisipasi atau antusias masyarakat dalam program kesehatan. Ya, contoh. Contoh yang pertama tadi saya memberikan edukasi ke pasien DM, ada 10 orang tadi masyarakat saya kumpulkan. Nah, ternyata ya yang datang itu nggak 10 tapi cuma 8 orang. Nah, saya tahunya dari mana? Oh, ternyata di absensi itu cuma 8 orang aja. Kemudian saya hitung secara manual, oh iya, yang datang ternyata 8 orang. Nah, kegiatan melihat absensi, kegiatan menghitung siapa yang datang itu bagian dari monitoring. Ya, jadi melihat
Ya, partisipasinya gimana, antusiasnya gimana. Oh, selama saya menjelaskan edukasi tadi ternyata banyak yang tanya. Oh, berarti aktif, berarti mendengarkan. Tapi sebaliknya ternyata ketika saya memberikan edukasi itu pada diem semuanya, pada main HP semuanya. Nah, berarti antusiasnya kurang. Ya, yang seperti itu. Ya. Nah, itu bagian dari ini. Oke. Oke. Nah, jadi itu adalah penting yang kedua. Jadi dua hal ini menjadi penting ya. Kenapa dilakukan monitoring untuk melihat ketercapaian, yang kedua melihat partisipasi dari ya responden atau mungkin masyarakat yang kalian libatkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, tadi sebenarnya sudah saya berikan contoh yang cukup banyak ya penerapan dari monitoring, baik itu yang di tingkat masyarakat, kemudian tadi ada yang di tingkat puskesmas maupun yang di rumah sakit. Ya, cuman ini beberapa contoh yang lain yang bisa kalian jadikan referensi. Yang pertama adalah monitoring pemberian TTD pada remaja putri untuk pencegahan anemia. TTD adalah tablet tambah darah. Nah, ini juga menjadi informasi ya buat kalian para ciwi-ciwi ya, para remaja putri ya. Jadi salah satu hal penting ya, kalian tahu stunting. Stunting itu adalah di mana kondisi anak tidak memiliki tinggi yang sama atau lebih rendah dibanding anak seusianya ya. Jadi anak usia misalnya 5 tahun harusnya tingginya 100 cm. Nah, yang dikatakan stunting itu misalnya 5 tahun tapi tingginya misalnya baru 50 atau mungkin 60 cm. Jadi pendek seperti itu ya. Nah, tentunya stunting itu ya ini sebagai informasi juga ya buat kalian dampaknya luar biasa. Dampak secara ekonomi apa? Banyak pengeluaran negara digunakan untuk menurunkan angka stunting. Ya, Indonesia itu termasuk angka stuntingnya tinggi, khususnya di NTB ini. Ya, NTB itu kalau nggak salah 4 besar di Indonesia dengan kasus stunting tertinggi. Ya, ada nomor 4 ya di NTB ini. Nah, itu. Dan ya dampak lainnya dari stunting itu karena tadi biaya pemerintah dikeluarkan banyak karena untuk pemberian makanan pendamping, untuk pemberian edukasi, untuk pemberian macam-macam lah program dari Puskesmas itu untuk menurunkan angka stunting ini. Kemudian dampak berikutnya namanya stunting itu salah satunya di pola berpikir ya. Kecerdasan anak akan beda. Anak yang normal sama anak stunting itu akan beda ya. Dan itu yang dikhawatirkan ya. Jadi bukan masalah tinggi badannya aja, tapi secara pengetahuannya, cara berpikirnya beda antara stunting dan yang normal. Ya, yang stunting otomatis juga akan terlambat perkembangan dan sebagainya akan terlambat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau Indonesia kasus stuntingnya ini tinggi, ya gimana penerus bangsa ini ya? Para penerus bangsa ya kalian-kalian ini, terus yang nanti penerus selanjutnya ya. Kalau kondisinya stunting, maka kecerdasannya akan makin menurun, bukan makin meningkat. Seperti itu. Nah, itu dampak secara luasnya. Nah, salah satu hal penting ya untuk mencegah stunting itu adalah anemia, mencegah terjadinya anemia. Nah, siapa yang dicegah? Yang dicegah adalah ibu hamilnya. Nah, mencegahnya kapan, Pak? Mencegahnya adalah ketika calon ibu hamil itu masih remaja. Ya, jadi di usia kalian ini, para remaja putri wajib minum tablet tambah darah setiap minggu sekali. Ya, seminggu sekali. Jadi kalau 1 bulan itu 4 kali. Ya, kemarin saya ke Lombok Timur bersama tim ya memberikan TTD ya. Satu di desa Pringga Jurang Utara ya yang dekat tempat wisata apa ya Otak Kokok ya Otak Kokok atau Joben itu. Kemudian satunya lagi di Desa Wakan. Di Desa Wakan itu di area dekat Puskesmas Sukaraja ya di sekitar sana lah. Pemberian TTD pada remaja putri. Nah, itu ternyata ya faktanya bahwa remaja putri kita di sekolah-sekolah itu banyak yang enggan atau nggak mau minum TTD. Ya. Jadi klop ya, klop itu ya nyambung.
pantas stuntingnya tinggi. Ya, ternyata banyak remaja yang ogah atau nggak mau minum TDD, merasa dirinya, oh saya nggak apa-apa Pak, Pak, saya sehat Pak, gitu. Padahal TDD itu ya bukan masalah sehat nggak sehat, tapi TDD itu adalah suplemen, ya, suplemen tambah darah. Ya, jadi bukan obat tapi suplemen. Fungsinya suplemen itu ya untuk ya sesuai fungsinya kayak membuat tubuh kalian tuh lebih bagus lagi gitu ya. Jadi orang minum suplemen misalnya ya ini merek ya, Evolin dan sebagainya untuk badannya biar gede gitu ya. Nah, TTD termasuk juga suplemen, fungsinya untuk tambah darah. Secara fisik mungkin dia sehat, ya, nggak ada masalah. Tapi ternyata bisa jadi dicek HB-nya dia termasuk anemi. Dan sekali lagi, kalau remaja putrinya anemi, nanti dia makin dewasa, kemudian menikah, hamil, potensi terjadi anemia juga akan tinggi. Ya, sehingga apa? Dampaknya tadi ke anak yang stunting. Ya, dampaknya ke anak stunting. Nah, ini makanya saya informasikan ke kalian, kalian yang remaja putri, kemudian kalian juga calon tenaga kesehatan, ya, akan sangat kebacut, ya, akan sangat disayangkan kalau kalian saja sebagai calon role model itu tidak minum TTD. Ya, jadi saya sampaikan ke kalian, para remaja putri wajib minum TTD seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Baik itu yang dapat dari program pemerintah maupun yang nggak dapat. Pak, kalau saya nggak dapat, Pak. Kalau yang tadi ya di sekolah-sekolahan itu secara periodik itu sebulan sekali itu ada kegiatan dari Puskesmas datang ke sana memberikan tablet tambah darah. Ya, satu putri itu empat itu untuk diminum tadi seminggu sekali, gitu ya. Nah, kalau kalian gimana ya? Kalian beli sendiri murah ya. Jadi tinggal ke apotik beli aja obat suplemen tablet tambah darah. Baik yang generik bisa atau yang mahal, yang bagus itu juga banyak. Ya merek minta tit, Sangobion misalnya kayak gitu. Itu kan termasuk tablet tambah darah ya yang bagus gitu ya. Tapi kalau yang eh, generik yang lebih murah juga banyak. Ya, silakan diminum ya. Jadi sekali lagi ini suplemen. Jadi bukan masalah ini obat. Oh saya nggak sakit Pak enggak. Tapi minum ya sebagai pencegahan. Ya, jadi kalau kalian sayang nanti ke anak-anak kalian, nggak pengen anaknya nanti stunting, ya sejak remaja wajib minum TTD ini. Ya, seperti itu. Itu salah satu pencegahan yang bisa kalian lakukan sejak dini, sejak sekarang. Ya, oke. Nah, itu pemberian TTD itu perlu dimonitoring. Kenapa? Karena banyak yang nggak diminum. Ya, jadi faktanya tadi anak-anak SMA lah. Cuman kan kalau anak SMA ya wajar lah. Mungkin pemahamannya ya tentang kesehatan itu kurang. Tapi kalau kalian ya ini para mahasiswa yang remaja putri kalau sampai nggak minum tablet tambah darah itu kebacut ya parah gitu ya karena kalian tahu tentang kesehatan ya seperti itu ya. Nah itu banyak yang nggak diminum jadi kita kasih empat yang diminum ya saat itu diminum satu tapi setelah itu kan nggak tahu dari sekian banyak itu mana yang diminum mana yang enggak ya karena nggak bisa dipantau 24 jam ya kan seperti itu jadi para tenaga kesehatan itu hanya memberikan informasi edukasi pentingnya diminum tadi seperti apa namun setelah itu mereka pulang ke rumah ya nggak tahu apakah dia meminum atau enggak ya. Nah, itu perlu tindakan monitoring, ya, memastikan. Oke, kemudian yang kedua, monitoring kegiatan penyuluhan menyikat gigi pada anak SD. Nah, jadi kalau nanti kalian praktek keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, keperawatan gerontik di masyarakat, nah salah satu tindakannya adalah melakukan observasi ke SD terdekat. Di SD situ tuh apa sih yang belum di hal yang apa ya? Yang backgroundnya tentang kesehatan, masalah kesehatan, tapi belum tertangani gitu ya. Apakah tadi tentang cuci tangan, apakah tentang menyikat gigi, ataupun mungkin tentang pentingnya sarapan atau yang apa. Nah, kalian ambil peran ke arah situ. Oh Pak, di sini tuh banyak gigi berlubang. Oh berarti cocok kalian melakukan penyuluhan tentang menyikat gigi yang benar tuh seperti apa ke anak-anak SD tadi. Nah, itu dilakukan monitoring, jadi dipantau apakah kalian menjelaskannya itu diterima dengan baik atau ternyata enggak gitu ya, sama sekali ya, enggak didengar oleh anak-anak SD lah. Itu dilakukan kegiatan monitoring ya, dengan kuesioner boleh atau dengan dilakukan praktek. Jadi setelah diedukasi, ayo adik-adik siapa yang bisa menjawab ya pertanyaan saya kasih hadiah misalnya, saya kasih kado misalnya atau apa door prize gitu ya.
Nah, itu juga bentuk monitoring. Ya. Oke, berikutnya monitoring kegiatan penyuluhan tentang bahaya hipertensi. Bisa. Kemudian monitoring prosedur cuci tangan 6 langkah. Ya, itu juga boleh. Ya, tadi dipantau tadi. Monitoring keikutsertaan Bumil pada posyandu. Ya, di desa X, ya, bumilnya ada 10, ternyata yang datang ke posyandu itu hanya 4. Ya, yang 6 kemana? Nah, itu perlu dikejar, ya, perlu diinformasikan. Oh, tanya Bu Kader, Bu Kadernya ini yang 6 kemana? Oh, yang 6 itu ada yang pergi yang ke sawah, ada yang ikut suami, ada yang mungkin kemana dan sebagainya. Nah, itu ditelusur. Ya, coba yang ke sawah, Bu. Ya, besok diinformasikan ya bahwa di bulan depan harus datang karena ini penting untuk kesehatan dia dan anaknya misalnya dan sebagainya. Nah, itu kegiatan monitoring. Ya, jadi ini contoh-contoh ya yang biasa ada di sekitar kalian dan juga tadi juga saya sebutkan beberapa contoh lain kegiatan monitoring. Ya. Jadi monitoring ada di sekitar kalian. Oke, kita lanjutkan. Oke, apa beda monitoring versus evaluasi? Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa sering ya antara monitoring itu disandingkan dengan evaluasi. Makanya disebut MONEV. Ya, jadi cuman mungkin kalau kalian masih agak asing, tapi kalau di dunia kerja itu sudah lazim dan biasa kegiatan yang dinamakan MONEV. Dik, dosennya nggak hadir atau kosong. Kemana dosennya? Oh, dosennya lagi monek penelitian. Ya, berarti dia melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian. Oh, beliaunya lagi monek di puskesmas. Ya, berarti melakukan monitoring dan evaluasi di kegiatan puskesmas seperti itu. Jadi akan sering mendengar kata MONEV, monitoring evaluasi. Nah, cuman apa sih beda antara keduanya? Nah, ini secara pengertiannya terlebih dahulu. Oke. Nah, yang disebut monitoring tadi sesuai pengertian di awal tadi, ya fokus pada pelaksanaan. Kemudian apakah program dilaksanakan sesuai rencana atau tidak. Nah, itu adalah monitoring, ya. Fokus pada pelaksanaannya. Sedangkan kalau evaluasi fokus pada hasil dan dampaknya. Ya, bedanya itu. Kalau monitoring itu prosesnya, kalau evaluasi hasilnya. Ya, apakah tujuan program tercapai atau tidak? Itu bentuk evaluasi. Ya, seperti itu ya. Jadi bedanya monitoring pada proses, evaluasi pada hasil. Nah, ini secara pengertian beda keduanya. Oke, kita lihat lagi. Nah, contohnya kegiatan monitoring tadi kan beberapa contoh. Ini ada contoh lagi. Jumlah kader posyandu hadir saat penyuluhan ada berapa? Ya, kadernya itu satu posyandu ada 6. Nah, yang datang itu berapa? Oh, ada 6 juga, berarti komplit. Oh, ada 5, berarti yang satu kemana? Nah, yang kita tanyakan kan prosesnya. Loh, kemana yang satu ini? Nah, itu bentuk monitoring. Berapa bumil yang datang posyandu? Ya, tadi, apakah 10, apakah 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian, apakah kegiatan berjalan dengan lancar? Ya, apakah dihadiri semua warga? Apakah kegiatannya, alurnya juga berjalan dengan baik, dan sebagainya. Nah, itu kegiatan monitoring. Oke. Kemudian evaluasi contohnya, bagaimana perubahan perilaku ibu balita setelah penyuluhan. Ya, jadi setelah kalian melakukan penyuluhan, kalau evaluasi hasilnya seperti apa? Ada nggak peningkatan pengetahuannya? Oh, ternyata meningkat pengetahuannya. Ya, seperti itu. Kalau prosesnya tadi kan memberikan kuesioner dan sebagainya itu proses monitoring. Tapi hasilnya apakah? Oh, meningkat. Dari yang skornya tadinya itu 60, begitu sudah diberikan edukasi, dia makin pinter, cerdas, tahu tentang perilaku, misalnya PHBS, atau mungkin tentang DM, ataupun tentang lainnya. Kemudian meningkat jadi 80 nilainya. Nah, jadi hasil tadi 80 itu termasuk bagian evaluasi. Seperti itu. Kemudian adakah perubahan perilaku ibu hamil dalam konsumsi TTD? Ya, awalnya ya jangankan ibu hamil, tadi remaja putri. Awalnya pada mikir, ah apa sih TTD buat apa gitu? Saya sehat kok, saya nggak ada masalah gitu. Ngapain harus minum TTD gitu? Seminggu sekali itu buat apa? Oh ternyata setelah diberikan informasi oleh Pak Yuda bahwa
Salah satu cara mencegah stunting adalah mencegahnya lewat apa? Pemberian TTD pada remaja putri. Ya, ketika remaja putrinya itu dia konsumsi TDT terus menerus sampai nanti dia hamil, nah dia hamil itu dalam kondisi normal. Ya, harapannya seperti itu. Sehingga kalau dia kondisi HB-nya normal pada hamil, nanti anaknya insya Allah juga normal juga. Ya, karena dibantu tadi. Faktornya adalah anemia. Tapi sebaliknya, kalau remaja putrinya nggak minum tablet tambah darah, ya kemungkinan besar ya akan terjadi anemia pada hamil. Ya, ketika hamil anemia. Nah, kalau hamil anemia, udah kemungkinan besar pula nanti anak yang dilahirkan adalah stunting. Ya, seperti itu. Ya, kalau stunting ya tadi, stunting itu sudah secara fisik pendek, ya, secara pengetahuannya juga dia terbatas, ya, kemampuan berpikirnya itu nggak seperti normal, ya, ya itu nanti gimana masa depan NTB, gimana masa depan Indonesia ya, kalau ternyata banyak anak-anak yang stunting tadi. Ya, seperti itu. Jadi mencegahnya bukan nanti dan stunting itu ya kalau sudah anak itu disebut stunting itu ya hanya bisa diperbaiki secara di 2 tahun awal ya. Jadi begitu dilahirkan kok ini arahnya kok kayaknya stunting ini berat badannya kurang, tinggi badannya kurang ya. Kemudian diberikan suplemen dan sebagainya. Nah itu hanya batas waktunya 2 tahun di 2 tahun awal itu. Kalau sudah lebih dari 2 tahun kita udah zonk ya. Kalaupun ada perubahan sedikit ya, tapi pengetahuannya pendeknya tadi akan tetap. Ya, kalau udah kayak gitu udah nyesel ya orang tuanya, udah nyesel beneran nyesel. Ya, orang tuanya hanya bisa nyesel, kenapa dulu saya nggak minum tablet tambah darah, kenapa anak saya pas kecil umur baru 1 bulan saya nggak lakukan imunisasi, saya nggak lakukan ini itu dan sebagainya. Udah hanya bisa nyesel kalau sudah umur 2 tahun dan kondisinya stunting, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya. Apalagi saya gemes lagi ada masyarakat yang dibantu diberikan bantuan makanan ya bentuknya misalnya bahan mentah ya misalnya telur dan sebagainya itu dijual lagi. Nah, itu kebangetan lagi. Ya. Oke ya butuh duit tapi dia lupa bahwa anaknya lebih butuh nutrisi tadi. Ya, ketika dijual kemudian dipakai untuk keperluan lain, nah anaknya akhirnya yang tiap hari cuma dikasih makan nasi sama lauk aja. Ya lauknya pun seadanya tempe tahu. Bagus tempe tahu tapi kalau cuma itu nggak ada telurnya, nggak ada ikan, nggak diselingi itu, ya udah akan eh, kemungkinan stuntingnya akan tinggi. Ya, gitu karena kekurangan nutrisi. Nah, itu ya. Jadi ternyata ada perubahan nih dari yang tadinya tidak tahu, tidak peduli. Ternyata setelah diberikan edukasi oleh Pak Yuda ini, ya ibu hamilnya jadi mau konsumsi TTD. Ya, jadi kalau ibu hamil itu justru konsumsi TTD-nya beda sama remaja putri tadi ya. Kalau remaja putri itu 1 minggu sekali, ya terus sampai nanti hamil. Kalau ibu hamil minum TTD-nya itu 1 hari sekali kalau nggak salah, 1 hari sekali dan itu targetnya adalah sebanyak 180 kali. Ya, 180 kali selama 9 bulan kurang lebih. Ya, itu targetnya segitu. Ya, fungsinya apa ya tadi kok makin banyak Pak? Iya, karena sudah mendekati tadi mau melahirkan ya. Harapannya melahirkannya dalam kondisi anak yang normal, jangan sampai stunting. Ya, stunting disebabkan oleh salah satunya adalah anemia tadi. Ya, seperti itu. Jadi perubahan perilaku itu masuk ke contoh evaluasi. Nah, mudah-mudahan jadi mulai ada gambaran sedikit ya, meskipun nanti akan saya bahas lagi di pertemuan berikutnya tentang evaluasi, tapi sekarang sudah mulai ada gambaran bahwa oh, kalau monitoring itu ya yang dimaksud proses itu kayak gini loh bedanya. Contohnya, kalau yang dimaksud hasil itu evaluasi yang kayak gini. Ya, jadi lebih ke dampaknya apa, hasilnya apa. Tapi kalau monitoring ya udah jalanin aja prosesnya, dipantau, dilihat ya apakah berjalan dengan baik dan sebagainya itu monitoring. Oke, kita lanjut. Tujuan dilakukan monitoring. Yang pertama adalah memastikan program berjalan sesuai rencana. Ya, jadi memastikan tadi sudah saya sampaikan. Ini termasuk tujuan yang di awal tadi ya. Memastikan kegiatan berjalan dengan lancar atau sesuai rencana. Bagi identifikasi hambatan sejak dini, contoh tadi kegiatan PHBS cuci tangan 6 langkah di anak-anak SD. Ternyata dimonitoring ya, dimonitor atau dipantau,
ternyata banyak yang atau mungkin dari 100 siswa ya ada 20 yang nggak bisa. Ternyata nggak menyimak apa yang disampaikan tadi atau edukasinya. Nah, seperti itu. Berarti teridentifikasi ya, itu bentuk bagian mengidentifikasi. Atau mungkin hambatan ya. Hambatan lainnya adalah misalnya oh selama prosesnya itu dia ikuti dengan baik, namun ada beberapa yang menyampaikan Pak, Bu misalnya. Di sekolah ini itu airnya kecil ya, airnya mengalirnya kecil banget. Jadi kalau mau cuci tangan, apalagi langkahnya 6 langkah tadi kayaknya nggak bisa Pak. Airnya nggak mengalir lagi. Nanti kasihan yang lain nggak kebagian misalnya kayak gitu. Ya itu bentuk hal yang kalian temukan. Oh ternyata selama prosesnya ada hambatan. Hambatannya seperti ini. Ya seperti itu. Mengidentifikasi hambatan. Terus contoh lain tadi, Dek, tolong dipantau infusnya tadi ya. Kalian datang ke sana, ternyata oh infusnya macet. Ternyata di situ nggak mengalir. Ya, ketika kalian memantau, awalnya ngalir, tapi nggak lama tiba-tiba mati, nggak mengalir. Ya, kemudian kalian menyampaikan ke perawat senior, Bu, di ruang 300 tadi ternyata saya pantau, saya monitor, ternyata infusnya macet, nggak mengalir. Saya coba sesuai instruksi atau mungkin kalian lihat di YouTube cara mengalirkan infus yang macet, ternyata nggak bisa, Bu, masih macet. Nah, itu kan bentuk hambatan. Nah, ditemukannya apa? Ketika kalian melakukan monitoring. Ya, jadi kalian ketika kalian memantau berarti kalian menemukan sesuatu, baik itu yang positif maupun yang negatif. Seperti itu. Kemudian menyediakan data untuk pengambilan keputusan cepat. Ya tadi setelah disampaikan Bu macet tadi kan akhirnya kepala ruang aja dapat berpikir, oh berarti saya harus ke sana. Atau mungkin saya menyuruh perawat senior lain untuk mengatasi infus yang macet. Ya. Oh, tadi ditemukan ternyata anak SD-nya itu tempat airnya itu mengalirnya kecil. Ya, saya sampaikan lah ke bu gurunya. Bu gurunya, oh, oh gitu. Oh ya, saya cek di alirannya. Oh, ternyata masih dimatiin ininya apa keran airnya. Oh, saya nyalakan, Bu. Nah, silakan dipakai, dicek ternyata ngalirnya cepat. Oh, ternyata kayak gitu. Ya. Jadi yang awalnya hambatan ya disampaikan ke yang berwenang akhirnya jadi solusi. Oh, jadi tahu. Akhirnya mengambil keputusan tadi. Oh, seperti ini. Atau mungkin airnya kecil. Oh iya, Bu, emang airnya kecil. Besok saya sampaikan ke misalnya kepala desa dan sebagainya untuk dibuatan tandon misalnya seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi dari kegiatan monitoring ya, intinya bisa mengarah ke pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berwenang atau bersangkutan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh. Contoh lainnya ya kegiatan tadi. Perawat memantau jumlah pasien TB yang minum obat rutin. TBC itu obatnya diminum selama 6 bulan. Ya, itu wajib diminum. Kalau telat 1 kali atau 1 hari aja dia harus ngulang dari awal lagi. Dan bahayanya kalau ngulang dari awal lagi, ada yang namanya TBRO ya atau TBCRO. RO itu resisten obat. Jadi eh, yang namanya bakteri itu luar biasa, dia bisa beradaptasi. Dia pinter, dia cerdas. Ya. Jadi jangan sampai kalian kalah cerdas sama bakteri. Jadi bakteri itu tahu kapan tubuh itu lagi imunnya lagi bagus. Ya karena dikasih obat terus imunnya meningkat nih. Nah dia ngumpet bakterinya itu. Nah ketika tadi ya pasien itu dia lupa minum obat, walaupun sekali aja maka bisa kemungkinan bakteri tadi akan aktif. Nah, begitu aktif dia akan duplikasi, dia akan memperbanyak diri, ya, sehingga akan memperparah kondisi pada pasien tadi. Nah, itulah kenapa ya minum obat TBC itu wajib rutin setiap hari tadi selama 6 bulan, nggak boleh putus. Ya, karena dicurigai tadi begitu putus walaupun sehari ada potensi, ada resiko bakterinya menyebar pada hari itu. Sehingga kondisinya akan memburuk. Ya. Dan tadi pinternya dia bisa resisten. Dia bakterinya akan mengenali, oh obat jenis A, B, C, D, E misalnya. Ya, begitu dia pasiennya tadi gak minum obat selama beberapa hari, dia udah kenal, oh si obatnya itu A, B, C, D itu saya udah familiar. Ya, begitu bulan berikutnya dimulai lagi pengobatan,
ya dia sudah nggak mempan lagi, ya diberikan obat ABCD itu kuat dia nggak ngefek apa-apa. Nah itu yang bahaya, resisten obat. Maka apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, oleh dokter, maka dokter akan mengganti obatnya dengan dosis yang lebih tinggi. Nah, bahayanya adalah kalau dosisnya lebih tinggi, maka dampak atau efek samping ke tubuh juga akan semakin besar. Ya, ginjalnya juga akan resiko kena, ya bermasalah. Kemudian lambungnya juga akan bermasalah, sering perutnya perih dan sebagainya. Itu adalah efek dari tingginya dosis obat. Ya, dan masalah-masalah yang lainnya. Ya, jadi ini juga saya informasikan ke kalian karena TBC di NTB itu cukup tinggi. Ya, kenapa kok cukup tinggi, Pak? Salah satunya adalah perilaku masyarakatnya masih enggan untuk berobat. Banyak masyarakat kita itu malu kalau ketahuan dia TBC. Sehingga dia ngumpet di rumah, ya diam-diam. Ya, nah, ciri TBC seperti apa? TBC itu kalau batuk lebih dari 2 minggu, udah itu dicurigai TBC. Ya, meskipun banyak batuk yang lebih dari 2 minggu itu bukan TBC banyak, tapi kita harus waspada sebagai orang awam, sebagai calon tenaga kesehatan ya. Kalau melihat tetangga kalian batuk lebih dari 2 minggu, maka waspada, jangan-jangan dia TBC. Maka kalian antisipasi, jaga jarak ya. Kalau harus ketemu atau ngobrol ya pastikan kalian yang pakai masker ya. Jadi nggak harus dia sebagai pasiennya pakai masker, tapi kalian aja sendiri, memulai dari diri sendiri ya untuk mencegah ya seperti itu. Jadi kasusnya masih tinggi di NTB ini karena masih banyak masyarakat yang takut tadi. Ya, padahal pengobatan TBC di puskesmas itu gratis. Ya, gratis. Cuman itu banyak yang malu, banyak yang takut. Dan itu tadi gara-gara dia malu maka dia menyebarkan penyakit TBC itu di sekitarnya. Keluarganya tertular, ya, lingkungannya juga banyak yang tertular. Ya, itu yang mengerikan. Ya, dan itu juga yang menjadikan tadi kasus TBC-nya makin tinggi karena kesadaran orang untuk berobatnya masih rendah. Oke. Nah, itu. Jadi perawat memantau jumlah pasien TB yang minum obatnya seperti apa ya, mencegah drop out itu bagian monitoring. Perawat memantau apakah remaja minum TTD setiap minggu sekali, juga sama. Perawat memantau apakah anak SD mencuci tangan dengan benar. Nah, itu juga kegiatan monitoring. Ya, jadi dari awal sampai akhir kayaknya tadi banyak contoh-contoh yang ya ngasih kesimpulan bahwa oh monitoring itu kegiatannya banyak di sekitar kita ya. Jadi tidak hanya kaitannya dengan masyarakat, tapi kaitannya dengan kegiatan di puskesmas, kegiatan di rumah sakit pun banyak yang berupa kegiatan monitoring. Oke, berikutnya ada yang namanya indikator monitoring. Ya, jadi kegiatan monitoring itu ada indikatornya, ada alurnya gitu ya. Nah, alurnya apa? Satu, adanya input. Apa inputnya? Sumber daya yang digunakan. Meliputi tenaga, dana, alat kesehatannya apa. Nah, itu bagian dari proses input. Contoh realnya apa? Jumlah leaflet edukasinya berapa ya. Kemudian mungkin video yang nanti disampaikan ke masyarakat itu ada apa aja videonya. Ada berapa bentuknya mungkin animasi atau film real film atau seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian dana misalnya, oh saya menyiapkan dana untuk kegiatan Posyandu itu untuk bantuan makanan ada berapa juta misalnya. Ya, atau mungkin alat kesehatan yang digunakan ya. Saya mau melakukan edukasi PHBS ke anak SD tadi. Saya membawa beberapa peralatan ya, mulai dari apa ya? Botol hand sanitizer, kemudian membawa mungkin baskom untuk cuci tangannya, atau mungkin menggunakan wastafel, atau mungkin menggunakan tisu dan sebagainya. Nah, itu bagian termasuk sumber daya alam, kok sumber daya yang digunakan, baik itu tenaga, dana maupun alat kesehatan ataupun alat-alat yang lainnya. Ya. Kemudian alur yang berikutnya proses, ya, yaitu kegiatan itu jumlah sesinya berapa, kemudian melibatkan berapa banyak anak SD, berapa banyak siswa, berapa banyak masyarakat dan sebagainya prosesnya. Kemudian ada alur output, yaitu hasil langsung dari kegiatan. Jumlah balita yang hadir berapa, yang nggak hadir berapa. Kemudian yang tadi melakukan cuci tangan berapa misalnya.
Nah, outputnya seperti itu. Ya, jadi ada indikatornya sekali lagi ada tiga, input, proses, dan output. Oke, kemudian jenis monitoring. Nah, itu ada internal dan eksternal. Internal itu yang dilakukan oleh tim pelaksana ya secara internal di lembaga tersebut. Kalau eksternal itu dilakukan oleh pihak luar. Ya, contohnya kalau yang bawah internal, perawat puskesmas mencatat kunjungan ibu hamil. Ya, itu monitoring internal. Perawat puskesmas mencatat tadi sisa cairan infus ya di ruang perawat atau di ruang keperawatan ya misalnya seperti itu. Perawat memantau pemasangan infus atau perawat memantau kegiatan penyuluhan hipertensi di aula desa dan sebagainya. Itu internal. Kalau eksternal ya contohnya Dinas Kesehatan memantau capaian cakupan ANC di desa. Ya. Kemudian contoh lain yang eksternal misalnya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan memantau belajar atau mungkin hasil indeks prestasi mahasiswa D3 reguler keperawatan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi yang memantau itu siapa itu bisa dilihat apakah dia internal atau eksternal. Ya. Selain itu, ya misalnya ya tadi contoh Kementerian Kesehatan secara langsung atau mungkin Dinas Kesehatan juga bisa memantau pembelajaran yang ada di Poltekkes Mataram atau mungkin Dinas Kesehatan ya memantau kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh anak KKN Poltekkes Kemenkes Mataram. Nah, itu monitoring eksternal karena dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan sebagainya. Tapi yang internal dilakukan misalnya Pak Yuda memantau hasil belajar mahasiswa D3 reguler dan kelas KI. Nah, itu termasuk monitoring internal karena yang memantau adalah Pak Yuda. Pak Yuda itu dosen Poltekkes gitu ya. Sedangkan yang dipantau adalah mahasiswa Poltekkes. Ya, jadi internal. Ya, gampang ya, gampang harusnya bisa dipahami dengan mudah. Ya, mana? Jadi untuk memudahkan itu dilihat siapa yang menilai, apakah dari internal atau eksternal. Gitu. Oke. Nah, proses monitoring itu tahapannya satu, menyusun rencana monitoring ya tadi. Ya, kalau kegiatannya penyuluhan, kegiatannya mau apapun itu, edukasi dan sebagainya, dibuat rencananya dulu. Kemudian menuntun indikator yang terukur. Oh, kalau saya mau menilai ini Pak cuci tangan, berarti kan harus ada keterampilan cuci tangan tadi, 6 langkah tadi. Ya, indikatornya. Jadi nanti dilihat, oh, mahasiswa namanya Bambang, ya dia melakukan cuci tangan yang pertama mengusap bagian apa ya, bukan punggung, kalau punggung, punggung tangan ini misalnya. Oh, dia melakukan dengan benar Pak, di checklist. Oh, dia melakukan dengan salah, disilang dan seterusnya. Jadi ada indikator penilaiannya. Oke, menyusun instrumen, baik itu checklist, form pencatatan, aplikasi digital, dan sebagainya. Silakan menyesuaikan ya. Instrumennya macam-macam. Tadi saya contohkan checklist. Ya, di checklist kalau dia melakukan, kalau enggak dicilang misalnya kayak gitu. Atau form pencatatan dari puskesmas misalnya sudah ada. Atau mungkin melalui digital juga boleh. Ya, kan banyak aplikasi digital saat ini. Ya, misalnya pembuatan tadi monitoring minum tablet tambah darah. Ya, jadi ada aplikasi, misalnya kalau si A ini minum nanti dicentang atau dipencet gitu. Nanti ada muncul misalnya, oh ada tanda dia sudah meminumnya hari ini dan seterusnya. Nah, contoh ini jadi bagian dari instrumennya. Mengumpulkan data ya, data-data yang dilakukan pada saat prosesnya itu apa aja itu bisa dikumpulkan, monitoring. Oh, data tentang pengetahuan siswa tadi. Oh, data tentang mungkin keterampilan berupa foto-foto kegiatan juga bisa. Ya, foto itu kegiatan monitoring ya. Makanya kalau sekarang kayak saya ini saat ini bimbing mahasiswa D3 keperawatan yang praktek komunitas di desa mana ya kemarin itu. Lupa saya. Pokoknya RSJ itu ya rumah sakit RSJ itu ke timur mentok ya daerah situ udah ada aula aula desa mana lah di situ. Nah, itu mereka melakukan intervensi ke gerontik, gerontik itu ke lansia. Nah, itu tadi pagi tadi saya sampaikan, segala bentuk kegiatan yang kalian lakukan silahkan dipotret, difoto, kemudian di-share di grup. Nah, itu bentuk monitoring.
ya bentuk pengawasan saya kepada mahasiswa. Jadi untuk tahu ini mahasiswanya beneran melakukan kegiatan apa enggak sih? Jangan-jangan di sana di poskonya dia tidur gitu ya. Jangan-jangan dia nggak datang di sana. Makanya caranya apa yang saya lakukan? Saya minta tadi, setiap hari ya apa yang kalian lakukan silahkan difoto, di share di grup. Jadi saya tahu, oh si A ini melakukan apa, si B melakukan kunjungan untuk ngapain, oh si C itu lagi datengin pasiennya dan sebagainya. Nah itu ada bentuk foto. Jadi foto itu bagian dari data dan data itu bagian dari proses monitoring. Begitu juga kalian ketika penelitian. Nah, menjadi hal yang wajib ya ketika kalian melakukan penelitian itu ada di bagian belakang lampiran itu berupa dokumentasi. Pak, saya melakukan penelitian terkait efektivitas misalnya aromaterapi terhadap peningkatan kualitas tidur misalnya. Nah, fotonya apa? Fotonya ya pada saat pasiennya tidur, kemudian di sampingnya ada aromaterapi yang kalian buat itu kalian foto misalnya. Terus kalian lihat lagi, oh jam tidurnya dari jam 10 malam sampai jam 5 Pak. Berarti cukup bagus. Misalnya ada 8 jam tidurnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ada bukti yang kalian sampaikan ke tadi bahwa kalian benar-benar melakukan penelitian. Pak, memang ada Pak yang nggak ada buktinya ada, ya. Ada mahasiswa yang nggak melakukan penelitian, ya tahu-tahu bilang datanya ini prepostnya meningkat pengetahuannya ya antara yang sebelumnya 60, 80, pokoknya semuanya meningkat, ya. Misalnya kayak gitu. Namun ketika ditanya mana buktinya, kamu pasienmu yang mana, mana fotonya, dia nggak bisa menunjukkan, ya. Di situ boleh nggak dosen itu curiga, jangan-jangan ini data bohongan? Boleh, karena apa? Nggak ada bukti. Ya, dia nggak bisa buktiin bahwa kalau dia benar-benar melakukan penelitian. Kenapa? Ya, dia nggak bisa menunjukkan fotonya nggak ada. Kemudian tanda tangan dari kepala desanya atau mungkin bagian kepala puskesmasnya yang menunjukkan bahwa si A ini benar-benar melakukan penelitian di situ juga nggak ada. Nah, itu. Jadi hati-hati bagi kalian yang mau bohong ya, ini mumpung kalian itu masih semester awal, jangan bohong ya. Dosen kalian itu pengalamannya sudah luar biasa. Kalau saya sendiri sih saya termasuk dosen junior, tapi kalau pengalaman mengajar saya ini sudah di Mataram 6 tahun, di Jakarta saya 5 tahun, di lokal ya di sebagai dosen lokal di daerah saya itu 2 tahun, jadi total dua, lima, tujuh, tujuh tambah enam, berarti 13 tahun ya. Saya yang masih junior aja sudah 13 tahun pengalaman, apalagi yang para senior kalian yang dosen-dosen yang udah senior lebih dari saya ya. Itu mungkin 20 tahun lebih, 30 tahun lebih. Pengalamannya luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kalian kalau melakukan apapun, mau praktek, mau itu penelitian terus bohong gitu ya. Nggak melakukan praktek tapi ngakunya praktek. Ya, dosen itu punya beribu cara untuk membuktikan kamu ikut praktek apa enggak. Saya sendiri pernah tadi dengan cara mana buktinya, fotonya nggak ada dan sebagainya. Kemudian bisa juga dibuktikan setiap penelitian itu ada surat izin penelitian. Mana coba surat izinmu sudah ditandatangani apa belum sama pihak puskesmas? Nyata belum ada. Nah, itu. Alasannya macam-macam. Ketinggalan Pak di kos dan sebagainya. Oh iya, silakan. Berarti ujiannya ditunda. Ya, ujiannya ditunda, silakan besok ambil di kos dulu buktinya. Ternyata sampai di kemudian hari itu nggak muncul-muncul lagi. Ya, artinya apa? Ya, ketahuan bahwa dia nggak melakukan penelitian. Ya, dia bohong, ngakunya penelitian tapi nggak melakukan penelitian. Nah, itu. Nah, tipsnya apa, Pak? Nah, di buku saya tuh saya tulis salah satu tipsnya. Jadi, agar nggak terjadi hal kayak gitu adalah buat kelompok belajar, ya. Jadi boleh kalau misalnya, oh dosen pembimbingnya Pak Yuda itu ada 5 orang, nah silahkan ngumpul jadi satu satu kelompok. Kalau saya sih saya buatin grup. Nah silahkan saling membantu di situ. Kalau si A itu sudah maju bab satu, yang lain belum, silakan saling bantu biar yang lain itu juga konsul bab satu. Gitu. Jadi malah saya konsep untuk saling bekerja sama untuk sama-sama maju tadi. Ya sama-sama berproses. Jadi kalau sama-sama akhirnya nggak males tadi, ya penelitiannya bareng-bareng, saling bantu, ya sehingga akan lebih enak. Jadi nggak akan, insya Allah nggak akan menipu tadi. Ya, kenapa mahasiswa nipu? Karena mungkin dia sendiri, dia nggak ada temennya, ya. Yang lain sudah selesai, dia belum sendiri, sehingga dia merasa wah saya tak bilang aja sudah penelitian, padahal belum, ya.
Padahal tadi dosen punya berbagai cara untuk membuktikan dia bisa apakah mahasiswa beneran apa enggak gitu ya. Contoh ya. Oke, kita lanjut. Proses monitoring berikutnya, analisa data secara sederhana. Nah, kalau analisa data secara sederhana itu maksudnya monitoring tadi. Setelah dikumpulkan, oh ternyata saya tahu mana yang eh, penyuluhannya berhasil, mana yang enggak. Oh, ternyata dari kehadiran si di desa A tadi hadir semua. Oh, kalau yang di desa B ini hadirnya cuma 50%. Kayak gitu. Analisa data sederhana. Kalau yang analisa data yang lebih kompleks, lebih komplit, itu ada di evaluasi. Ya, jadi kalau di bagian evaluasi itu akan detail gitu ya. Misalnya ibaratnya ini saya contohkan penelitian ya. Kalau penelitian itu kalau dievaluasi itu harus detail. Ada hubungan nggak? Ada pengaruhnya nggak? Kamu memberikan intervensi A, B, C dan C tadi. Buktinya apa? Oh, buktinya nilainya sekian sekian. Oke, selain itu apa lagi buktinya dan sebagainya. Itu masuk ke bagian evaluasi. Tapi kalau bagian monitoring hanya dilihat mana datamu. Ini Pak datanya. Ya, kemudian fotonya mana foto kegiatannya? Oh ini Pak. Oh ya, oke, ada. Nah, itu masuk ke proses monitoring. Oke, berikutnya umpan balik untuk perbaikan tadi ya. Setelah kalian menemukan sesuatu, entah itu positif atau negatif, kalian sampaikan ke tadi perawat, Pak, misalnya infonya sudah habis, Bu, tadi macet dan sebagainya. Atau kalau di masyarakat tadi, eh, misalnya kalian laporkan ke pembimbing, Pak, ini tadi saya melakukan penyuluhan, ternyata yang datang itu cuma 5 Pak, padahal targetnya 10 atau 15 Pak. Gimana, Pak, misalnya? Oh, kemudian saya memberikan tanggapan, oh nggak apa-apa deh. Yang 10 yang nggak datang atau 5 yang nggak datang tadi dicatat namanya, tanyakan ke kader, kemudian di hari berikutnya nanti silakan kamu coba kumpulin lagi yang nggak datang tadi. Kenapa? Ya, jangan-jangan kemarin mungkin sibuk ya, dan hari ini mungkin bisa seperti itu. Ya. Nah, proses menyampaikan itu bagian dari umpan balik untuk perbaikan. Oke, kasus monitoring pelaksanaan penyuluhan hipertensi. Nah, ini contoh aja ya. Bagian inputnya apa, outputnya, ya proses tadi. Oh, ini kebalik. Input, proses, output gitu ya. Munculnya kebalik. Nah, ini contoh penerapan input, proses, output pada kasus monitoring penyuluhan kesehatan. Hmm. Oke. Nah, kemudian karena tadi salah satu tujuannya adalah kaitannya dengan proses keperawatan. Proses keperawatan itu, mudah-mudahan kalian sudah dapat ininya, ilmunya atau informasinya dari dosen-dosen yang lain, dari mata kuliah yang lain, ya. Jadi proses keperawatan itu ada 5, yaitu ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ada 5 ini. Nah, kegiatan monitoring itu masuk di bagian mana, Pak? Monitoring masuk di bagian implementasi. Implementasi itu apa, Pak? Implementasi itu melaksanakan kegiatan, ya. Jadi contoh simpelnya ya. Ya, eh, mahasiswa diberikan target ya praktek di rumah sakit di bagian polionkologi disuruh saat mencari kasus satu pasien ya tentang kanker gitu ya. Satu pasien tentang kanker dilakukan pengkajian, dikaji. Oh, pasien kankernya atas nama A, umurnya sekian ya, kebiasaannya makan ini dan seterusnya. Sakit sudah 10 tahun dan sebagainya. Kayak gitu pengajian. Didiagnosa oleh dokter kanker, kanker tulang misalnya. Oke, kanker tulang. Kemudian perencanaannya apa? Oh, selama dirawat di rumah sakit dilakukan tindakan A, B, C, D, E dan seterusnya. Implementasinya dilakukan, dilakukan perawatan luka, dilakukan mungkin kondisi mungkin dia demam, ada kompres hangat dan sebagainya, lah, macam-macam. Nah, kegiatan itu dilakukan tindakan namanya monitoring. Ya, jadi tindakannya misalnya tadi mengompres, nah dilakukan monitoring kan dipantau. Kompresnya berhasil nggak menurunkan suhu? Tujuan dari mengompres kan menurunkan suhu, ya dimonitoring atau dipantau. Kemudian pasiennya diberikan ini Pak rawat luka karena bagian tulangnya itu ada yang luka lah, misalnya ada yang bernanah dan sebagainya. Dilakukan perawatan luka. Nah perawatan lukanya itu gimana? Selama dilakukan perawatan luka selama 3 atau 4 kali itu, apakah kondisinya makin membaik atau seperti apa? Itu dilakukan monitoring dan seterusnya. Ya seperti itu.
Kemudian satu lagi evaluasi itu kegiatannya adalah mengevaluasi secara keseluruhan. Ya, jadi dalam proses keperawatan kalau ditanya monitoring itu masuk ke bagian mana, monitoring masuk di bagian implementasi. Oke. Oke, jadi seperti itu kegiatan evaluasi. Oke, selesai ya. Bentar, bentar, bentar. Eh, oke, jadi ini selesai untuk materinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada penugasan untuk kalian. Jadi, saya share dulu ya, saya share dulu untuk detail penugasannya. Oke, terus penugasannya. Oke, oke, penugasannya ini ya. Jadi, buat nanti, ini kan ada dua kelas, ya, dua kelas. Silakan nanti masing-masing kelas ya. Masing-masing kelas dibagi menjadi 9 kelompok. Ya, silakan ditentukan sendiri timnya masing-masing siapa. Saya percaya kalian itu, kalian mahasiswa, kalian sudah mampu membagi diri ya. Membagi kelompok masing-masing. Bagi 9 kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan mendapatkan kasus ya. Kalau kasusnya ada di bawah ini ya. Kelompok satu, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Oke, ada kasusnya. Kemudian yang perlu kalian lakukan ada 3 pertanyaan di setiap kasus itu. Pertanyaannya sama. Yang pertama, apa yang harus dimonitor? Ya, dimonitoring maksudnya ya. Kemudian bagaimana cara memonitor? Ya, alatnya apa, indikatornya apa, waktunya kapan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil monitoring dilakukan? Ya, seperti itu. Ya, jadi masing-masing kasus sekali lagi ada 3 pertanyaan ini. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini bentar ini kenapa nggak bisa di ini ya. Oke. Oke. Ini contoh kasusnya ya. Ini contoh kasusnya. Pasien postoperasi menjalani perawatan luka. Ya, menjalani perawatan luka. Diskusikan apa saja tanda yang harus dilakukan monitoring tadi. Ya, pertanyaannya tetap sama ya, 3 tadi. Jadi ini kasusnya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apa yang harus dimonitor? Nah, ini dibuat dibuat masing-masing kayak gini ya. Jadi bukan narasi, bukan paragraf, tapi poin-poin kayak gini. Apa yang dimonitor dari kasus ini? Oh, satu, kondisi lukanya. Ada atau tidaknya kemerahan, bengkaknya gimana, panas enggak, nyeri enggak, atau keluar cairan apa enggak, gitu ya. Itu yang dimonitor. Kemudian suhu tubuhnya juga dipantau. Ya, apakah ada demam atau tidak? Ya, seperti itu. Kemudian tingkat nyeri lukanya seperti apa? Ya, skalanya berapa? Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana cara memonitor? Satu, observasi langsung lukanya, ya, terkait penggantian balutan. Catat suhunya, gunakan skala nyeri dan sebagainya. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 2. Caranya gimana gitu ya? Yang ditanyakan adalah caranya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil monitoringnya? Nah, oh ternyata ditemukan tanda infeksi dan sebagainya. Oh, ternyata jika luka kering atau tidak ada tanda infeksi, maka lanjutkan perawatan standar dan jadwalkan monitoring rutin dan sebagainya. Oke, jadi paham ya. Jadi setiap kasus nanti dibuat ya 3 jawaban ya, 3 jawaban seperti ini. Maksudnya menjawab 3 pertanyaan seperti ini. Ya, jawabannya bentuknya poin-poin seperti ini ya. Jadi bukan paragraf, tapi silakan dibuat apa saja yang harus dimonitor, apa saja caranya, kemudian hasilnya apa saja. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah masing-masing.
kasusnya ya. Kelompok satu tentang DM dan sebagainya, kelompok dua tentang terapi obat rutin, ya, kelompok tiga tentang PMT dan sebagainya sampai 9 kelompok. Oke, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, silakan kalian buatnya secara offline, ya. Jadi masing-masing kelompok silakan membuat menyiapkan satu kertas, ya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah menyiapkan kertas HVS, cuman ternyata berhalangan untuk ke sana untuk datang secara offline. Ya, silakan masing-masing menyiapkan di kertas, kemudian menuliskan nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja, kemudian silakan ditulis kasusnya apa, dapat kasus apa gitu ya. Kemudian jawaban nomor satu, dua, tiganya apa. Ya, jadi silakan ditulis di kertas di masing-masing kelompok, kemudian dikumpulkan di meja saya, ya, di ruangan tadi, di ruangan kampus B sana, di ruang keperawatan, ya. Silakan nanti dibedakan mana kelas KI, mana kelas yang reguler, ya. Jadi dibedakan mungkin bersebelahan gitu, ditulis bagian depannya reguler, bagian depannya kelas KI gitu. Ya, seperti itu. Maksimal jam 4 sore hari ini, ya, maksimal pengumpulannya. Ya, jadi silakan maksimal jam eh, pukul 4 sore hari ini. Nanti besok pagi akan saya lihat, ya, saya monitor, ya, saya akan memonitor. Jadi saya nggak akan memberikan penilaian, tapi saya memonitor apakah masing-masing kelas sudah mengumpulkan sebanyak 9 kelompok atau belum? Ya, jadi besok pagi akan saya cek apakah ada yang belum mengumpulkan atau sudah mengumpulkan semua masing-masing kelompok. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, bentar-bentar. Oke, silakan. Kalau yang mau unmute bisa ya. Tadi saya masih matikan ya unmute-nya tadi. Izin bertanya Bapak, Oke, silakan. mau bertanya terkait kan kelompok kita ada dibagiin sama Bu Ayu terkait yang ada 9 kelompok dengan kasus yang masing-masing ada kanker, ada diabetes mellitus, ada stunting, penyakit Ya. degeneratif, penyakit kebersihan. Itu berarti kita bedain dari kelompoknya Bapak atau sesuai sama kelompoknya yang telah dibagiin sama Bu Ayu. Soalnya Kemarin kemarin Bu berapa? Ayu Berapa kelompok itu? berapa 9. kelompok? Kalau nggak salah kita tuh ada yang kalau kelas kaya ada 8 kelompok, kelas reguler 9 kelompok, Pak. Oh gitu. Dan itu udah terbagi jadi kelompoknya. Apa kamu pakai sesuai kelompok dari buaya atau kita Oke, pakai oke, kelompok oke. yang telah Bapak arahkan? Oke, kalau tadi selisihnya nggak banyak antara 8 dan 9, silakan bisa pakai kelompok yang itu ya. Ya, silakan pakai kelompok yang itu aja nggak apa kan karena tadi disampaikan yang KI 8, kemudian yang reguler 9 ya. Silakan pakai kelompok itu. Jadi biar nggak ngerubah kelompok lagi gitu ya. Iya. Kan, dan jumlahnya juga nggak selisih banyak. Kan cuma 8 sama 9. Gitu? Iya. Sama terkadang juga Pak kan di setiap kelompok tuh dia udah punya kasusnya sendiri Pak. Kayak misalnya kelompok satu kelompok dua dia tuh penyakitnya kanker walaupun beda kayak kanker ada kanker paru-paru, dengan kanker jantung tergantung dari apa yang diambil dari kelompok itu tersendiri. Nah Oke. berarti kita pakai sesuai dari arahan Bu Ayu apa? Kelompok yang telah dibuat sama Bu Ayu berarti nggak Pak? Iya, kelompoknya sesuai ya, nggak ngerubah kelompok. Jadi kelompok satu, duanya sesuai dengan yang Bu Ayu tadi sudah tentukan di awal. Namun untuk kasus yang dari saya ini sesuai ini ya, kasusnya yang dikerjakan nanti ya, sesuai Oke. ya kasus ini. Kelompoknya nggak Berarti berubah. sesuai kasus yang Bapak kasih nggih, tapi kelompoknya Ya, tetap sama. kelompoknya anggota kelompoknya sama. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada yang ditanyakan dari yang lain? Jadi Raken ya. Ini bener yang D3 ya. Ternyata D3 ada KI-nya ya. Iya. Iya Pak, sekarang di tahun ini D3 ada KI-nya, ada KI sama reguler. Oke. Oke, oke, oke. Silakan untuk yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya share ini ke PJ untuk penugasannya. Nanti silakan dibuat. Sama materinya juga akan saya share. Oke, kemudian juga untuk absensi ya, pastikan tadi sudah mengisi semua absensi. Bagi yang belum, silakan diisi linknya tadi, di link. Ya, jadi harapannya nggak ada yang susulan nanti menginfokan ke saya, Pak, ini kemarin tadi saya belum absen di link dan sebagainya ya.
Oke, jadi kalau saya absensinya digital ya. Jadi karena memang sudah ada di siakat untuk kalian absen secara digital di situ. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada terkait penugasan, mungkin terkait tadi mata kuliah, kok mata kuliah, topik hari ini terkait monitoring, silakan. Kalau ada yang belum jelas, mungkin terkait proses, apa kayak contoh dan sebagainya, boleh disampaikan. Kita diskusi bentar. Gak ada juga. Gak ada, berarti mudah-mudahan bisa saya simpulkan ya, berarti paham ya tentang apa yang dibahas pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu berarti ini akan saya kirim nanti ke PJ, silakan mulai dikerjakan. Sekali lagi sore hari ini saya tunggu untuk masing-masing kelompok tadi mengumpulkan satu lembar ini, kemudian dibedakan kelompok kelas KI dan kelas reguler gitu. Oke, karena nggak ada, saya tunggu. Berarti udah selesai. Oke, saya Yuda. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.